Coba Anda bayangkan sebentar. Anda melangkah ke medan tempur, bawa teknologi militer paling canggih di dunia. Ya, didukung kekuatan udara yang luar biasa gitu ya. Benar, jaringan intelijennya juga berlapis-lapis. Anda ekspektasi skenario taktis berjalan mulus, persis kayak hitungan di atas kertas. Tapi pas benar-benar injak tanah di sana, Anda sadar satu kenyataan yang bikin merinding. Musuhnya nggak kemana-mana. Persis, mereka nggak lari. Mereka justru udah nunggu. Dan yang lebih gila lagi, selama 18 tahun terakhir, mereka seolah nggak mikirin hal lain selain Anda. Mereka ngebedah setiap kelemahan operasional, menghitung waktu respons pasukan dalam hitungan detik, Ya, dan bahkan mempelajari batas toleransi psikologis dari masyarakat Anda. mengalami momen waktu asumsi superioritas itu runtuh di lapangan. Itu benar-benar mimpi buruk taktis. Dan itulah realitas brutal yang nyambut pasukan Israel waktu mereka masuk ke Lebanon Selatan. Padahal banyak analis militer awalnya prediksi konflik di perbatasan ini bakal, ya bisa dibilang relatif gampang dikendalikan lah. Betul, kayak operasi pembersihan standar. Tapi kenyataannya, ini berubah jadi kejutan mematikan yang maksa para ahli strategi nulis ulang buku pedoman perang modern. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah dokumenter dari saluran Crash War Chronicles. Misi kita satu, cari tahu gimana peperangan modern ini bisa diretas. Kita bakal bongkar kenapa konflik perbatasan Lebanon-Israel ini berubah jadi jebakan strategis global. Ini topik yang sangat kompleks. Sangat kompleks. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, saya harus tekankan satu hal penting ke Anda yang lagi dengerin. Sumber yang kita bedah ini menyentuh geopolitik yang super sensitif. Banget. Jadi, di diskusi kita hari ini, kita nggak ngambil pihak atau dukung pandangan politik manapun. Semuanya murni analisis objektif terhadap fakta taktis, strategi militer, sama geopolitik dari dokumen sumber kita. Iya, mengisolasi fakta dari retorika politik itu satu-satunya cara kita bisa paham mekanika konflik asimetris kayak gini. Sepakat. Tanpa kacamata ideologi, kita cuma mau paham realitas keras di lapangan. Dan buat paham apa yang terjadi sekarang, kita nggak bisa cuma lihat rentetan kejadian beberapa bulan terakhir. Titik nol dari semua taktik ini sebenarnya ada di tahun 2006. Oke, mari kita bedah bagian ini. Ada apa di tahun itu? Pasca Perang 2006 itu, Hizbullah melakukan evaluasi besar-besaran dengan pasokan dana miliaran dolar dari Iran selama hampir 2 dekade. Mereka berevolusi. Jadi bukan cuma nimbun senjata ya? Enggak sama sekali. Mereka bertransformasi dari sekedar milisi yang pakai taktik tabrak lari, jadi struktur yang profesional banget, mirip militer konvensional. Ada insinyur, operator drone, spesialis anti-tank. Ini ngingetin saya sama satu analogi. Ini ibarat tim olahraga yang kalah di final, terus alih-alih latihan lawan berbagai macam gaya permainan, mereka ngabisin 18 tahun berikutnya cuma buat nonton rekaman pertandingan satu lawan spesifik itu. Analogi yang pas. Mereka cuma fokus cari kelemahan satu tim ini. Iya kan? Mereka murni merancang strategi serangan balik yang sempurna. Tapi tunggu dulu. Mengetahui kelemahan musuh di atas kertas itu satu hal. Gimana caranya mereka bisa benar-benar nandingin dominasi udara dan teknologi militer Israel di dunia nyata? Ya. Maksud saya, superioritas udara itu kan kartu truf di perang modern. Nah, yang paling menarik di sini adalah mereka emang nggak pernah berencana buat nandingin itu di udara. Mereka meretas konsep superioritas udara pakai 2 elemen. Apa aja itu? Geografi ekstrim sama asimetri teknologi. Lebanon Selatan itu bukan gurun pasir datar yang pergerakannya bisa kelihatan dari jarak puluhan kilometer. Oh iya, itu daerah pegunungan kan? Betul. Itu labirin perbukitan terjal, lembah yang dalam, vegetasi lebat, sama desa-desa berbatu di ketinggian strategis. Mereka ubah setiap kontur alam ini jadi senjata. Geografi sebagai tameng pada dasarnya. Persis. Dan di balik tameng itu, mereka menanam 3 elemen kejutan. Yang pertama, rudal anti-tank Rusia yang canggih, kayak seri Kornet. Oke. Karena geografinya terjal, kendaraan lapis baja Israel nggak bisa sembarangan nyebar. Mereka terpaksa lewat jalan sempit atau rute yang gampang diprediksi. Oh, semacam titik jepit atau choke points gitu ya? Ya, di choke points inilah tim anti-tank yang udah nunggu berbulan-bulan melakukan penyergapan dari jarak jauh. Senjata ini punya daya tembus yang bisa ngalahin lapis baja modern. Masuk akal. Tapi ini bagian yang saya masih agak heran dari sumber kita. Israel kan punya sistem peperangan elektronik paling canggih, belum lagi Iron Dome dan sensor di mana-mana. Ya, memang.
Tapi dokumen ini nyebut kalau mereka sangat mengandalkan drone komersial. Gimana ceritanya drone rakitan harga beberapa ratus dolar yang seukuran ransel bisa tembus payung pertahanan miliaran dolar? Nah, Iron Dome itu kan dirancang buat melacak ancaman dengan lintasan balistik tinggi, kayak roket. Oke. Sementara drone komersial ini terbang di zona buta. Mereka terbang rendah banget, nyusuri celah lembah. Ini nih namanya terrain masking, menggunakan bukit atau pohon buat ngalangin radar. Pinter juga ya. Terus sinyalnya nggak kena jamming. Banyak dari drone ini nggak pakai GPS yang gampang dijamming. Mereka diprogram pakai navigasi optik atau jalur yang udah disetting sebelumnya. Oh, wow. Jadi mereka benar-benar terbang otomatis. Betul. Dan fungsinya nggak cuma nabrakin diri. Mereka jadi mata di langit. Drone ini ngasih intelligence real time. Komandan di darat bisa lihat pergerakan infanteri dan langsung ngarahin artileri saat itu juga. Dan itu berarti mereka nggak butuh markas logistik besar yang gampang dibom ya? Tepat sekali. Itu ngilangin jejak logistik besar. Oke. Rudal di titik sempit dan drone terbang rendah udah pasti mematikan. Tapi ada elemen ketiga yang dibahas sumber kita, yaitu jaringan terowongan. Ya, terowongan bawah tanah. Ini yang bikin saya mikir keras. Kalau dengar kata terowongan di Timur Tengah, pikiran kita kan langsung ke tanah berpasir, kayak di Gaza. Tapi Lebanon Selatan ini kan batuan padat. Betul, batuan kars. Menggali batuan padat itu butuh alat berat, bising banget, dan pasti kebaca sensor seismik. Gimana intelijensi Israel bisa kebobolan ekskavasi sebesar ini bertahun-tahun? Itu analisis kritis yang bagus banget. Menggali di batu padat emang jauh lebih susah dari pasir. Tapi mereka menyembunyikan tanda-tanda ekskavasi ini dengan mengintegrasikannya ke infrastruktur sipil. Maksudnya disamarkan gitu. Iya, suara mesin bor disamarkan sama pembangunan rumah, pabrik, atau fasilitas pertanian di atasnya. Astaga. Pantesan nggak kedengeran. Terus tanah galiannya gimana? Tanah galiannya disebar pelan-pelan, jadi nggak pernah ngebentuk gundukan besar yang bisa ketangkap satelit. Dan hasilnya, ini bukan cuma lubang persembunyian loh. Terus apa dong? Ini koridor bawah tanah berpelindung beton, ada yang cukup lebar buat kendaraan ringan, ada sistem ventilasi, dan jaringan komunikasi kabel yang nggak bisa disadap dari udara. Jadi ini bukan sekedar bunker pertahanan biasa. Ini benar-benar jalan raya taktis di bawah tanah. Tepat. Dan Anda bisa bayangin teror psikologis yang dialami pasukan darat. Bayangkan Anda di unit elit. Anda baru aja bersihin area berbatu. Aman nih rasanya. Oke. Tiba-tiba, dari struktur yang nggak terdeteksi di belakang Anda, muncul musuh, nembak roket, dan dalam hitungan detik mereka hilang lagi ke dalam tanah sebelum pesawat sempat ngunci posisi. Gila. Parno banget pasti. Setiap langkah kerasa kayak bisa meledak kapan aja. Sangat menguras moral, komandan jadi ekstra hati-hati, pergerakan pasukan melambat drastis karena takut ada jebakan. Dan karena pasukan darat ini terhambat terowongan, roket ke arah utara Israel kan nggak pernah benar-benar berhenti. Tembakan terus berlanjut. Ya, itu dampaknya. Nah, keheningan udara dari operasi yang melambat ini dibayar mahal sama satu kelompok, warga sipil Israel di wilayah utara. Disinilah realitas taktis langsung berubah jadi mimpi buruk strategis di meja para politisi. Wilayah utara Israel tuh ngalamin kelumpuhan total. Puluhan ribu orang terpaksa evakuasi dari komunitas dan desa pertanian mereka. Dan ini bukan evakuasi akhir pekan ya. Keluarga-keluarga ini tinggal di kamar hotel sempit dari dalam koper selama berbulan-bulan. Anak-anak nggak sekolah. Betul. Pasti tekanan domestik ke pemerintah pusat itu luar biasa besar kan? Kapan kami bisa pulang tanpa dengar sirene? Gitu pertanyaannya. Dan justru tekanan domestik inilah yang ngebawa Israel masuk ke dalam jebakan strategis. Ya, ini kayak, tahu nggak sih mainan perangkap jari dari anyaman bambu itu? Iya, finger trap. Semakin keras Anda narik, atau dalam hal ini, makin keras eskalasi militernya buat masuk ke Lebanon, makin erat perangkap itu nyengkeram. Analogi yang sangat akurat. Kalau operasi terbatas, roket tetap jalan. Kalau masuk puluhan kilometer buat bersihin terowongan, itu bakal jadi rawa pertumpahan darah buat pasukan sendiri, plus risiko memicu perang regional. Jadi, apa arti dari semua ini buat strategi musuh? Artinya, strategi mereka ini mirip dengan apa yang terjadi di Vietnam atau Afghanistan. Tujuan mereka bukan buat menang secara militer melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Terus tujuannya apa? Buat ngulur waktu, bikin setiap langkah musuh itu super lambat, mahal, dan terus makan korban. Mereka nargetin kemauan politik masyarakatnya. Kalau publik ngelihat korban terus nambah tanpa hasil jelas, dukungan ke perang itu bakal terkikis habis. Masuk akal. Tapi tunggu, perangkap ini kan efeknya dua arah. Penderitaan nggak cuma milik satu pihak.
Ini bawa kita ke dimensi lain dari peperangan modern, yaitu medan perang informasi. Ya, krisis kemanusiaan di sisi sebaliknya. Persis. Serangan udara balasan Israel kan ngancurin infrastruktur dan nyebabin penderitaan sipil yang luar biasa di Lebanon. Skala kehancurannya masif banget. Desa-desa dan blok apartemen rata dengan tanah gara-gara upaya ngancurin infrastruktur militer yang sengaja ditanam di area sipil. Ratusan ribu orang jadi pengungsi. Dan tragisnya, Lebanon kan emang udah diambang kebangkrutan ekonomi sebelum perang ini mulai. Betul, pemerintahnya nggak punya sumber daya buat nanganin krisis sebesar ini. Disinilah, ini jadi sangat menarik dan manipulatif. Sumber kita nyebut kalau gambar-gambar kehancuran ini, keluarga yang nangis, gedung runtuh, justru digunakan sebagai alat diplomasi bersenjata. Iya, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, gambar-gambar ini menyebar tanpa filter di media sosial. Ini nyiptain tekanan diplomasi yang pusing banget buat dunia, terutama Amerika Serikat. Pasti. Amerika kan serba salah. Di satu sisi harus dukung sekutu, tapi di sisi lain tekanan domestik soal hak asasi manusia di negara mereka sendiri makin polarisasi. Belum lagi Eropa yang terus nekan buat gencatan senjata. Dan kemarahan publik di negara-negara Arab yang lagi proses damai, tiba-tiba ngadepin tekanan luar biasa dari warganya sendiri. Bener. Dan ngomong-ngomong soal pemain regional, kita nggak bisa lewatin paran dalangnya, Iran dan poros perlawanan mereka. Nah, jaringan ini adalah mahakarya strategi asimetris Iran. Dengan mendanai proksi kayak Hizbullah, mereka dapat yang namanya ambiguitas strategis. Maksudnya mereka bisa nekan musuh tanpa nurunin tentara mereka sendiri gitu. Persis, mereka punya penyangkalan yang masuk akal. Konfrontasi antar negara bisa dihindari, sementara proksi mereka yang beraksi. Tapi bentar, ini ada satu pertanyaan tajam dari saya. Iran mungkin yang ngasih dana dan teknologi. Tapi apa mungkin dalang ini benar-benar pegang kendali penuh? Maksud saya, boneka ini kan punya puluhan ribu pasukan, berhadapan langsung sama kematian tiap hari. Iya. Apakah ada kemungkinan Hizbullah ini bergerak terlalu jauh, di luar skrip, sampai sang dalang sendiri mulai kehilangan kendali dan takut kena getahnya? Sentimen Anda sangat beralasan. Itu justru kelemahan terbesar dari perang proksi. Sekali Anda mempersenjatai kelompok dengan otonomi di lapangan, kendali Anda nggak lagi absolut. Oh, jadi komandan lokal yang nentuin? Betul, Hizbullah mungkin ikut arahan makro Teheran, tapi keputusan menit ke menit itu lokal. Dan satu rudal nyasar aja bisa memicu respons gebe yang sebenarnya sama sekali nggak diinginkan sama Iran. Wah, itu ngeri sih. Yang ngebawa kita ke pertanyaan besar selanjutnya. Dengan semua pemain global yang nahan napas, kemana arah konflik ini sebenarnya? Berdasarkan dokumen kita, ada 3 lintasan masa depan. Iya, 3 skenario utama. Dan nggak ada yang benar-benar bagus. Skenario pertama, eskalasi berlanjut. Militer Israel terus menekan maju. Biaya nyawa makin tinggi, perang gesekan yang lambat, dan menghancurkan ekonomi wilayah itu. Skenario mimpi buruk yang pelan-pelan ya. Terus skenario kedua, apa ada ruang buat diplomasi? Skenario kedua itu penghentian lewat negosiasi. Saluran belakar via AS atau Prancis mungkin bisa bikin gencatan senjata. Tapi masalahnya, akar konfliknya nggak selesai. Tahun lagi pas senjata udah penuh, ronde berikutnya mulai lagi. Sekedar nunda ledakan ya. Tapi skenario ketiga ini yang disebut paling ditakutin sama analis intelijen. Salah perhitungan atau miscalculation. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Sejarah kawasan ini ngajarin kalau bencana seringnya bukan dari rencana matang, tapi dari kesalahan bodoh. Kayak satu roket nyasar ngenain fasilitas vital. Atau serangan udara yang nggak sengaja bunuh jenderal negara tetangga. Sekali batas merah itu terlewati tanpa sengaja, aliansi pertahanan langsung aktif otomatis. Suriah, milisi lain, bahkan krisis di Selat Hormuz bisa terseret. Dari konflik 10 km di perbatasan, berubah jadi perang regional masif ya. Betul. Invasi tahun 82 dan 2006 ngebuktiin kalau kekuatan militer tok nggak pernah ngasilin keamanan permanen di sana. Setuju. Dan dibalik semua strategi makro, persenjataan canggih, dan diplomasi Washington yang kita bahas hari ini, kita harus narik ini kembali ke realitas manusia di lapangan. Karena mesin perang itu selalu mengonsumsi manusia. Pasti. Pada akhirnya, ini tentang prajurit yang kejebak di medan yang nggak terduga, yang setiap sentimeter tanahnya udah dirancang jadi kuburan mereka. Ini tentang keluarga di Israel Utara yang hidup dari koper di pengungsian. Iya. Dan warga sivil Lebanon yang kehilangan rumah, yang tidur di jalanan Beirut murni karena mereka ada di jalur pergesekan kekuatan besar ini. Keputusan politisi hari ini ngerombak tatanan Timur Tengah dan hidup jutaan orang. Kejadian ini juga bakal maksa Akademi Militer Sedunia buat mikir ulang strategi mereka. Buku panduan lama udah nggak relevan. Bener banget.
Dan itu ninggalin satu pemikiran provokatif akhir buat Anda yang mendengarkan. Jika dominasi udara, teknologi canggih bernilai miliaran dolar, dan intelijen super ketat nggak lagi bisa ngejamin kemenangan militer mutlak ngelawan aktor non-negara yang sabar, Iya. apakah konsep kemenangan militer secara tradisional itu masih benar-benar eksis di abad 21? Atau kita udah masuk ke era baru di mana peperangan modern nggak akan pernah bisa dimenangkan, melainkan cuma bisa dikelola tanpa akhir dalam siklus yang terus berulang? Pertanyaan yang sangat berat. Teruslah mikir kritis soal informasi di luar sana. Jangan gampang puas sama tajuk berita. Terima kasih udah luangin waktu bareng kita hari ini buat menyelami topik ini. Sampai jumpa di penyelidikan mendalam kita yang berikutnya.